Halo sahabat, Shalom. Selamat datang di channel Sobat Setia. Channel yang memuat konten rohani Kristiani. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, komen dan like video ini. Selamat menyimak. Sahabat, pada video kali ini, kita akan coba mengenali makhluk-makhluk sorgawi yang melayani Tuhan Allah, seperti malaikat, sahabat sorgawi kita yang perkasa. Para sarjana Alkitab berpendapat bahwa makhluk-makhluk sorgawi yang melayani Tuhan Allah, pada realitanya terdiri dari beberapa kelompok. Mereka adalah makhluk-makhluk rohani, ciptaan pertama di alam semesta. Itulah sebabnya mereka menyandang gelar anak-anak Allah, bintang-bintang fajar, dan bala tentara Allah, atau bala tentara sorga. Lihat kitab Ayub pasal 38 ayat 7, kitab Ayub pasal 2 ayat 1, kitab Kejadian pasal 32 ayat 2, dan Injil Lukas pasal 2 ayat 13. Mereka dikaruniai derajat yang lebih tinggi dari manusia, dan kuasa supranatural, sehingga mereka menjadi makhluk-makhluk yang perkasa. Penampilan mereka pun memukau karena tubuh rohani mereka memancarkan cahaya. Lihat surat Rasuli, 2 Petrus pasal 2 ayat 11, dan kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 7. Karena tubuh rohani mereka bercahaya, maka kemungkinan besar, mereka ini diciptakan dari cahaya kemuliaan Allah, karena pada saat itu, hanya Tuhan Allah satu-satunya sumber cahaya. Jadi jangan heran, jika secara alami manusia akan terkejut, takut dan bahkan akan sujud menyembah, saat dikunjungi oleh mereka. Lihat Injil Matius pasal 28 ayat 4, dan kitab Wahyu pasal 19 ayat 10a. Namun karena Tuhan Allah menciptakan mereka untuk melayaninya, termasuk melayani manusia juga, maka mereka menolak dan melarang manusia menyembahnya. Lihat kitab Wahyu pasal 19 ayat 10. Oleh karena mereka juga diciptakan untuk melayani manusia, itu berarti bahwa mereka adalah sahabat kita juga, perlu dikenali. Dan inilah mereka. Yang pertama, kelompok serafim. Kata serafim adalah bentuk jamak dari kata seraf. Nama serafim diserap dari bahasa Inggris seraphim, dan bahasa Inggris menyerapnya dari bahasa Ibrani shrafim, yang artinya menyala-nyala. Mungkin karena dikaitkan dengan tubuh rohani mereka yang lebih terang dibanding makhluk sorgawi lainnya. Serafim memiliki 3 pasang sayap. Sepasang dipergunakan untuk menutupi wajah, sepasang untuk menutupi kaki, dan sepasang dipergunakan untuk melayang. Jika diperhatikan sikap mereka yang menutupi wajah dan kaki, hal ini dapat menandakan bahwa sesungguhnya mereka saja yang sudah begitu suci, toh tak sanggup memandang Tuhan Allah secara langsung, dan tak tahan terpapar sinar kemuliaan dan kekudusan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Wow, sungguh tak terbayangkan bagaimana kekudusan Tuhan Allah itu. Pantas saja, di bagian lain Alkitab dikatakan bahwa 1. Allah itu terang yang tak terhampiri. Lihat surat Rasuli 1 Timotius pasal 6 ayat 16. 2. Allah itu api yang menghanguskan. Lihat surat Rasuli Ibrani pasal 12 ayat 29. 3. Tak seorang pun yang dapat melihat Allah. Lihat surat Rasuli 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. 4. Orang yang melihat Allah akan mati. Lihat kitab Keluaran pasal 33 ayat 20. Dan kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 22. Para sarjana Alkitab berpendapat bahwa, berdasarkan posisi keberadaan mereka, yang paling dekat dengan Tuhan Allah, atau ring 1, maka serafimlah
makhluk sorgawi yang paling suci di sorga. Tak heran jika mereka lebih terang dari makhluk sorgawi lainnya. Adapun tugas pokok para serafim, sebagaimana dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga 7, adalah 1. Melaksanakan ibadah penyembahan dan puji-pujian sekaligus memainkan musik pengiringnya. 2. Menyelenggarakan ibadah pendamaian, yaitu ibadah yang mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dalam tradisi bangsa Israel, ibadah pendamaian dikenal sebagai Hari Raya Yom Kippur. Serafim abadi berada di sekeliling takhta Tuhan Allah di ruang Maha Kudus. Melantunkan kidung pujian penyembahan memuliakan Tuhan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Karena mereka abadi berada di hadapan Tuhan Allah, maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak pernah bertugas di luar ruang Maha Kudus sorga, dan jumlah mereka pun pasti sedikit. Hanya sekali, sesosok seraf berkunjung ke bumi, mengunjungi Nabi Yesaya dalam rangka membawa bara api penyucian dosa Yesaya. Sahabat, sumber informasi serafim terdapat dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga 7. Yang kedua, kelompok kerubim. Kata kerubim adalah bentuk jamak dari kata kerub. Nama kerubim diserap dari bahasa Inggris, cherubim. Dan bahasa Inggris sendiri menyerapnya dari bahasa Ibrani, kruvim, yang bermakna sebagai penjaga kekudusan. Kemungkinan hal ini dikaitkan dengan tugas mereka sebagai penjaga tempat-tempat kudus di sorga dan di bumi. Para sarjana Alkitab berpendapat bahwa kerubim merupakan makhluk sorgawi yang sosok penampilannya paling beragam, sebagaimana dalam penglihatan beberapa nabi dan rasul. Pertama, dalam penglihatan Nabi Musa, kerubim nampak seperti sesosok manusia yang memiliki sepasang sayap, yang kemudian diabadikan pada tabut perjanjian dan kemah suci. Lihat kitab Keluaran pasal 25 ayat 20, pasal 36 ayat 35, dan pasal 37 ayat 9. Kedua, dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, kerubim nampak seperti sesosok manusia yang berwajah empat, yaitu wajah manusia, wajah singa, wajah lembu, dan wajah burung Raja Wali. Sementara ujung kaki bagian bawah, kaki lembu. Mereka memiliki dua pasang sayap, sepasang dipakai untuk melayang, dan sepasang untuk menutupi tubuh mereka. Lihat kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 5 hingga 11. Lalu pada kesempatan lain, Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan bait Allah, yang dinding-dindingnya penuh dihiasi oleh gambar-gambar kerubim, yang memiliki dua wajah saja, wajah manusia dan wajah singa. Lihat kitab Yehezkiel pasal 41 ayat 18. Ketiga, dalam penglihatan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes melihat empat sosok makhluk hidup, sesosok manusia bersayap 3 pasang, seekor singa bersayap 3 pasang, seekor lembu bersayap 3 pasang, dan seekor burung nasar bersayap 3 pasang. Seluruh tubuh dan sayap-sayap mereka penuh dengan mata. Lihat kitab Wahyu pasal 4 ayat 6 hingga 8. Keempat makhluk hidup ini, abadi berada di hadapan takhta Tuhan Allah, menyembah sekaligus menyanyikan kidung pujian penyembahan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Para sarjana Alkitab berbeda pendapat mengenai golongan makhluk ini. Ada yang berpendapat bahwa mereka itu serafim, karena kidung pujian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan 3 pasang sayap, itu sangat ikonik serafim. Ada pula yang berpendapat kalau mereka itu kerubim, karena rupa mereka seperti dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, yaitu
sosok manusia, singa, lembu dan burung nasar, yang identik dengan kerubim. Dan yang lain berpendapat kalau mereka itu makhluk hidup, sebagaimana dalam penglihatan Rasul Yohanes sendiri. Sosok kerubim pertama kali dijumpai dalam kitab Kejadian, saat Tuhan Allah menghalau manusia, Adam dan Hawa, keluar dari Taman Eden, akibat jatuh dalam dosa. Tuhan Allah menugaskan beberapa kerub dengan pedang menyala-nyala berjaga di pintu Taman Eden, jalan menuju ke pohon kehidupan. Lihat kitab Kejadian pasal 3 ayat 23. Adapun tugas pokok para kerubim, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai simbol kehadiran Tuhan Allah di tempat-tempat suci di bumi. Figur kerubim ditempatkan di tabut perjanjian dan dalam kemah suci. Lihat kitab Keluaran pasal 36 ayat 35. Dan pasal 37 ayat 7 hingga 9. 2. Menjaga Taman Eden di bumi. Lihat kitab Kejadian pasal 3 ayat 23. 3. Menjaga sorga dan Taman Eden sorgawi, tempat bersemayam Tuhan Allah bersama warga sorgawi. Lihat kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 13 hingga 16. 4. Bertanggung jawab atas tahta Tuhan Allah. Lihat kitab Mazmur pasal 80 ayat 2, kitab Yesaya pasal 37 ayat 16. 5. Bertanggung jawab atas kendaraan Tuhan Allah. Lihat kitab Mazmur pasal 18 ayat 10, kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 11. 6. Senantiasa mengiringi Tuhan Allah setiap saat. Lihat Injil Matius pasal 16 ayat 27, kitab Yesaya pasal 37 ayat 6. Karena tugas pokok mereka, penjagaan dan pengawalan, maka dapat dipastikan jika jumlah mereka lebih banyak daripada serafim. Jika posisi serafim berada paling dekat dengan Tuhan Allah, atau ring 1, maka kerubim berada pada posisi setelah serafim, yaitu pada ring 2.